dan memilih sekolah yang dekat, dan yang dekat itu dengan yang jauh mirip-mirip fasilitasnya karena memang harus memenuhi standar. Nah sekarang kita ini kan tiba-tiba lalu diyonasi yang tadinya anaknya itu pinter di sekolah yang bagus tapi agak jauh, sekarang senang atau tidak ukurannya kilometer gitu loh. Ini ada sekolah di sebelahmu paling dekat dengan rumahmu, tapi sekolahnya itu hahu-hahu gitu loh. Kalau kamu punya anak pinter kan masalah juga, Mas. Ini gimana anak saya sudah saya sekolahkan bagus, tapi sekarang melanjutkan di sekolah yang tidak bagus hanya karena alasan kebijakan zonasi. Kan jadi kacau balau. Sehingga lalu kebijakan zonasi itu berubah-ubah. Itu berapa yang dari paling dekat, nanti berapa yang prestasi, berapa yang kan jadi tiap tahun kan aturannya diubah-ubah. Ya karena memang tidak ada dasarnya. Jadi dasarnya apa? Tuntutan, kalau diprotes diubah, tuntutan, diprotes diubah, ngono lagi. Nah ini menjadi masalah, itulah sebabnya saya katakan kacau balau ini, orang ini nggak ngerti apa yang dimaksud dengan zonasi gitu. Ya tentu zonasi itu memang naluriahnya secara akademik bagus, karena memang di negara maju begitu kok. Jadi tidak ada orang yang dekat dengan sekolahnya kok menyekolahkan yang jauh, tidak ada. Karena apa? Fasilitasnya sama. Nah jadi gimana kritiknya saya itu? Kritik saya sederhana, Mas. Nggak usah diyonasi dulu, pemerintah mengalokasikan dana untuk memperbagus fasilitas sekolah-sekolah yang kurang bagus. Target 5 tahun, fasilitas diperbaiki semua itu. Terutama sekolah-sekolah yang kurang fasilitas. Nah setelah diperbaiki baru diberlakukan zonasi gitu loh. Jadi tidak ada protes dari orang tua, karena apa? Fasilitas sudah sama. Nah, kira-kira gitu loh masalah zonasi itu. Nah, saya kembali ke sini bahwa rencana itu demikian sederhananya. Di mana kita sekarang ambil mutu? Sekarang tadi sudah saya katakan mutu umpamanya rata-rata ujian sekolah. Berapa rata-rata ujian sekolah sekarang hasilnya? 75. Oke. Lalu 2035 sebut saja kalau ini jangka panjang ini ya. Wah, kita ingin 85 umpamanya gitu. Lalu bagaimana caranya? Itu disebut dengan strategi. Gitu. Jadi bagaimana caranya meningkatkan dari rata-rata 75 saat ini 2021 menjadi 85 pada tahun 2035. Lalu strategi apa yang perlu kita tempuh? Nah kan begitu, ya toh? Nah, strateginya banyak itu, mulai dari kurikulumnya mau seperti apa, kemudian fasilitas sekolah mau seperti apa, lalu gurunya harus seperti apa, pendanaannya seperti apa, manajemen sekolah mau seperti apa, kepemimpinan sekolah mau seperti apa, proses pembelajaran mau seperti apa, dengan apa mengajar. Nah ini semua konsekuensi saja dari apa yang kita inginkan. Nah kira-kira gitu ini besarannya. Nah kalau mau dirinci kan seperti ini gitu, ya. Di mana kita sekarang? Nah, kemana kita mau pergi? Kan begitu. Langkah berikutnya itu. Artinya idealnya yang akan kita capai. Lalu bagaimana caranya pergi dari sini ke sana? Nah, itu namanya strategi tadi. Apakah kita sudah sampai di sana? Ya kita tunggu ujian sekolahnya lalu hasilnya seperti apa. Lalu hasil nyata dibanding dengan hasil yang diidealkan, itulah kinerja sekolah. Ini gampang banget loh Mas. Perencanaan itu ilmunya kan enggak tinggi sebenarnya. Nah, cuma ruwetnya kalau udah merumuskan visi pusing. Nah, ya nggak ngerti. Setelah merumuskan strategi pusing, karena nggak ngerti juga gitu. Jadi masalahnya kita ini tidak memahami diksi-diksi, nomenklatur, dan itu kesalahan fatal Mas kita. Coba sekarang di kelas ini aja saya tanya aja sekarang secara random, saya tanya, Mas Muhammad Abduh, apa? Ya apa kebijakan itu? Lah mesti kacau Mas, percaya aku. Karena memang tidak pernah diajarkan diksi-diksi kayak gitu. Coba apa Mas? Kebijakan ya Bro? Ya iya. Nek salah nih pripun ya Bro?
Loh, ora apa-apa. Karena memang pembelajaran selama ini gendeng-gendeng itu loh, enggak begitu. Kebijakan itu semacam dokumen. Semacam kok ora padha. Oh iya, berarti dokumen peraturan, Bro. Nah, lalu bedanya dengan regulasi apa? Harang ngerti to, Mas? Wis rasa diterus sih, Mas. Aku nek ngerti kabeh, aku ngerti nek kabeh ora ngerti gitu loh. Karena memang kita tidak pernah diajarkan very clear definition of what we say. Jadi bahasa kita pengajarannya keliru loh, Mas. Jadi yang benar gimana? Pokoknya bahasa apapun itu diajarkan satu definisi atau arti kata itu apa. Kebijakan adalah bla 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 bla. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengukur kebijakan, indikator kebijakan itu apa saja? Gampang toh? Terus yang ketiga, ya bagaimana cara memperbaiki kebijakan loh. Dari indikator tadi mana indikator yang lemah. Yang lemah itulah yang perlu diperbaiki. Lah kan tidak pernah begitu, Mas. Pembelajaran bahasa kita itu hahu-hahu gitu loh. Jadi secara umum kalau ceramah aku sak gelku dhewe aku ngerti nek kowe ora ngerti kok. Ngono kuwi. Jadi memang begitulah. Kebijakan itu adalah apa yang dikatakan oleh pemerintah dan yang dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi kebijakan adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang dikatakan itu apa? Yang dikatakan bisa juga melalui peraturan menteri, melalui kebijakan. Maksudnya tidak peraturan tetapi lalu kata-kata yang disampaikan oleh menteri. Bisa juga melalui memo, bisa juga melalui hasil rapat, bisa juga itu atas preferensi menteri. Nah, pokoknya kebijakan adalah apa yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan itu kebijakan. Ya. Nah, tetapi tidak cukup yang dikatakan, apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kementerian. Itu contoh, Mas. Nah, sekarang ambil contoh sampel saja. Kampus Merdeka. Apa boleh ngerti mendefinisikan kampus Merdeka? Wis ngrungokke ping 100 so. Aku takon, kampus Merdeka ki apa? Ya ora ngerti dah. Nah, aku ngerti nek ora ngerti kok. Coba siapa yang bisa mengatakan kepada saya apa kampus Merdeka itu? Kampus yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil bidang yang digemarinya di luar fakultas atau prodi yang sekarang dia jalani gitu, Bro. Mencoba menjawab. Ya enggak apa-apa, wong kalau salah juga masih bener dong. Makanya kamu masih sekolah kan gitu. Jadi kalau nanti bener semua sudah hari ini selesai kuliah saya beri A semua. Ngono. Siapa meneh? Siapa lagi selain Mbak Sri? Kebijakan atau program ininya itu, Prof. Kebijakan atau program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masing jelas, Mas. Aku takon kampus Merdeka ki opo gitu loh. Iya, kebijakan. Ini mau kebijakan, oke kebijakan, Mas. Very kuculuk juga ini. Coba siapa yang bisa dengan jelas? Mencoba, Prof. Ya. Ini Prof, kebijakan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh ora takon Merdeka Belajar, aku takon kampus iya, Prof. Merdeka. Wis to. Iki leweng to karo takone kowe. Nggih. Ini Prof, kampus Merdeka adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir mereka di masa depan. Jadi mereka diberikan kesempatan secara luas untuk menggali kemampuan sesuai dengan bakat dan minat mereka, begitu. Ya, tak kon balene mesti kowe lali ta iki lah. Bangun. Satu lagi. Satu lagi, dicoba nggak apa-apa salah. Aku harus coba, Prof. Ya, monggo. Jadi kurang Jangan lebih. Jangan jadi, Mas. Belum mulai sudah jadi. Ya selesai. Kampus Merdeka itu salah satu kebijakan. Bagaimana kampus itu memiliki
keleluasaan atau otonomi untuk membangun suasana kampus yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Seperti itu, Prof. Ya. Masih ada yang mau menambahkan? Kalau ada? Mas Arifudin? Prof. Ya, mau Mbak? Jadi kalau Merdeka Belajar itu pada praktisnya itu Mbak, aku ora takon Merdeka Belajar. Aku takon kampus Merdeka. Lah karo pitakone wis nyeleweng kok piye to ya? Merdeka itu akan mengaitkan kegiatan praktis di lapangan, kemudian ada eksplorasi pengetahuan dan kemampuan terkait yang teknis di lapangan, kemudian memperluas jaringan dengan jaringan yang ada di luar kampus seperti itu, kemudian memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara langsung mitra yang berkualitas seperti itu. Ya, aku takut sih. Sudahkah Anda membaca kebijakan itu? Kampus Merdeka sudah belum? Sebatas pernah mengikuti sosialisasi, Prof. Aku takon, kamu itu sudah membaca atau belum? Aja muter-muter kayak wong Padang ya, Mas ya. Coba saya tanya, kamu sudah membaca atau belum dulu lah? Aku dijawab kok gampang ngomong jawab. Belum, Bro. Belum, Prof. Nek kuwi gampang ta malah leku ngladeni kamu itu gampang gitu loh. Nek ditakon udah muter-muter ora iso wae dadak muter-muter ngono lho. Jadi begini ya. Ini saya jadi ketularan kamu jadi. Angel ini, Prof, angel. Saya sampaikan dulu. Sebenarnya bukan barang lama. Kampus Merdeka itu digali dari negara-negara yang mengagung-agungkan liberty. Liberty itu apa, Mbak? Kebebasan, Prof. Ya, oke. Ini sebenarnya basisnya itu di Amerika Serikat. Karena yang lain-lain itu kan meniru. Kalau basis liberty itu di Amerika Serikat. Kalau basis masalah humanity itu di Perancis. Kalau nanti basis mengenai wah sudahlah, pokoknya aku enggak mau ngomong banyak ya, tapi intinya seperti itu. Nah, esensi dari kampus Merdeka itu adalah liberty. Kebebasan mahasiswa yang mendasarkan pada kemampuan, minat, dan bakatnya untuk menekuni bidang-bidang itu. Nah, karena lalu di kampus itu belum tersedia, maka mahasiswa boleh dong keluar dari prodinya, berarti masih dalam satu fakultas, atau mungkin nanti keluar fakultas. Ya. Bikin padusik, Mas. Padusik rampung. Mas Arif, Mas Andi, mikrofonnya di. Bar padu kok baru aku. Wes ya, oke. Nah, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Apakah di luar prodinya berarti masih dalam satu fakultas. Boleh juga di luar fakultas berarti fakultas lain dalam satu kampus. Boleh juga di luar kampus berarti antar kampus. Nah, itu tentu saja dalam memberikan kebebasan bukanlah tanpa ada aturan. Ya, kebebasan yang dibiarkan itu akan liar dan akan mengganggu integrasi. Integrasi apa? Ya di bidang keilmuannya dong. Kalau dia kedokteran ya harus integrasi kedokteran. Jangan sampai nanti kedokteran ambil seni lalu ambil tata boga itu jadinya apa gitu loh. Jadi harus ada nomokrasi, yang disebut nomokrasi itu adalah aturan main. Supaya dia tetap kokoh pada profesinya, nggak boleh ngawur gitu loh. Jadi ibarat buat sambel, tetap jadi sambel gitu loh Mbak. Jangan nanti Anda itu ambil di prodinya itu Lombok, kemudian di tempat lain itu tidak bawang, tidak garam, tapi ambil es gitu ya. Nggak jadi sambel nanti, kan begitu ya. Nah oleh karena itu pengambilan berbagai hal, apakah mata kuliah, apakah
pengalaman kerja atau yang lain itu harus diikat dalam tubuh keilmuan itu sendiri. Jadi kebebasan kampus merdeka bukan sebebas-bebasnya. Diberikan 1,5 semester boleh di luar prodi maupun di luar fakultas maupun di luar kampus. Tetapi pengambilan itu kan diarahkan ya, kalau Anda dokter ya masa mengambil nanti kalau 1,5 semester dicampur dengan yang berapa itu 5 semester, kok 5 semester betul ya? Ya 5 semester, semuanya kan 8 diambil 1,5 berarti 3,5 ya? Iya dah. Jangan sampai lalu yang 1,5 semester itu ketika dicampur dengan yang 3,5 semester nggak bermakna gitu loh. Jadi di sini letaknya, meskipun apa itu liberty, tetapi liberty yang memang harus diatur secara nomotetik supaya terjadi keterpaduan apa yang dipelajari gitu. Nah ini yang sampai saat ini belum didefinisikan dengan baik. Jadi kementerian sendiri itu mungkin ya nggak ngerti siapa yang mendefinisikan gitu. Nah sampai saat ini karena mereka masih multi tafsir, tidak memberikan arah yang firm, sebenarnya kampus merdeka itu apa? Rumuskan dulu kampus merdeka adalah bla 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 bla. Lalu indikator kampus merdeka adalah bla 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 bla. Bagaimana cara memperbaiki kebijakan kampus merdeka? Itu harus jelas. Sampai sekarang belum ada kejelasan, Mas. Sampai sekarang ini gitu. Maka lalu masing-masing universitas menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, ya kalau penafsirannya benar, kalau enggak gimana? Nah, itulah yang menjadi dilema di Indonesia. Ini kok sampai ke sana ya saya ngomongnya ya. Belum lagi nanti kalau kita ngomong Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan sebenarnya bukan barang baru. Ki Hajar Dewantoro sudah ada ditulis pada tahun 1918. Aku dokumennya lengkap, Mas itu. Kamu baca benar itu. Bahkan Ki Hajar Dewantoro sampai mengatakan bahwa guru itu harus mengabdi kepada siswa. Loh, maksudnya piye mengabdi itu? We have to nurture children. Kita harus menumbuh kembangkan eksistensi anak itu. Kalau anak itu memang tinggi, lalu badannya apa sebenarnya, siapa sih itu sebenarnya dia itu. Oleh karena itu kita tidak boleh merampas eksistensi anak itu, dan kita harus mengabdi itu kita memfasilitasi mereka agar supaya dia tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang dimiliki itu. Loh kalau gitu apa pendidikan tidak mengubah? Mengubah, tetapi jangan sampai mengubah yang dia punya. Kalau dia itu punya bakat, minat, kemampuan, sebut saja kesenian, kok Anda paksa masuk ke kedokteran, itu kan jadi Anda merampas itu. Niatnya orang tua baik, tetapi keliru. Kan begitu ya. Karena pendidikan itu memuliakan bukan memanjakan. Kalau memanjakan apa saja diberikan, tapi kalau memuliakan ketika dia mau masuk jurang ya kita tarik gitu loh. Artinya kita luruskan. Kira-kira gitu ya, mungkin tidak terlalu pusing Mas kalau membicarakan kebijakan yang tidak jelas itu. Ya. Oke, sekarang dari ini ya, sebut saja di mana kita sekarang, berarti status kita saat ini di mana gitu. Nah untuk itu mesti di mana kita sekarang, ya kita mesti harus tahu dong lingkungan strategis eksternal pendidikan dasar itu apa. Yang barangkali sudah pernah saya sampaikan bahwa kecenderungan abad 21 itu banyak sekali lah sudah saya sebutkan. Hal yang paling penting itu adalah jenis pekerjaan di masa depan. Saya cermati ada 2, yaitu pekerjaan yang sifatnya itu repetitif, rutin. Yang kedua adalah yang non-repetitif, non-rutin. Yang pekerjaan repetitif itu cepat atau lambat bisa diganti oleh teknologi. Anda bisa membayangkan kalau Anda mengajar yang repetitif nanti pada saatnya akan diganti oleh teknologi. Terus dia punya kemampuan apa kan begitu ya. Nah lalu yang kedua, masa depan itu jenis pekerjaan yang saya anggap
mungkin sulit diganti oleh teknologi adalah pekerjaan non rutin, non repetitif. Itu membutuhkan imajinasi, kreativitas, inovasi, bahkan berbagai cara-cara berpikir yang tidak biasa, yang tidak bisa ditiru oleh teknologi. Nah, ini mestinya yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu, lalu pendidikan dasar khususnya itu harus kita pikirkan ke depan ini mana yang harus saya ajarkan untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak repetitif. Berarti kita harus mengajarkan kreativitas, inovasi, how to think, not what to think. Bagaimana cara berpikir, bukan apa yang dipikirkan. Pergeseran dari kompetensi kepada kapabilitas dan seterusnya itu merupakan serentetan masa depan yang kita mesti harus mengantisipasi. Kira-kira gitu. Nah, ini banyak sekali eksternalitas itu, kalau boleh saya sebut tadi yang pokok, tapi banyak sekali masalah kemajuan teknologi, kemudian ada pengutamaan supremasi ekonomi, kemudian gejala-gejala politik identitas, berarti sosiokultural religi itu akan menjadi pusat konflik dan seterusnya, itu akan dinamis dan kita mesti harus memperhitungkannya gitu. Kemudian analisis lingkungan strategis internal di organisasi kita sendiri, apakah SD, SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, atau mungkin di kementerian. Itu seperti apa gambarannya? Umpamanya SDM-nya yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, berapa, lalu juga kepala sekolahnya seperti apa, pengawas sekolahnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Prinsip kita melihat ke dalam. Kalau tadi melihat keluar itu ya apa-apa yang sekiranya bisa kita adopsi untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi sekolah atau pendidikan dasar. Tapi yang internal itu kan kekuatan dan kelemahan kita seperti ini. Nah, ini bagaimana? Apakah dengan faktor-faktor eksternal, dengan kemampuan internal seperti ini, adakah ketimpangan atau tidak? Kalau ada ketimpangan, lalu apa yang harus diupayakan oleh pendidikan dasar itu sendiri? Itu yang ini. Siapa yang bertanya dulu ini, yang analisis lingkungan strategis eksternal dan internal? Ada enggak pertanyaan dulu? Saya, Prof. Ya. Ya, cintanya. Biasanya kalau menganalisis internal eksternal ini rumus yang paling banyak digunakan rumus SWOT itu, Prof. Mungkin ada rumus lain yang sudah sesuai dengan arah dari mata kuliah atau perencanaan di pendidikan dasar ini, Prof. Matur suwun. Begini ya, kalau dibuat garis besar saja. Analisis lingkungan strategis eksternal itu demand. Demand tahu enggak? Permintaan. Ya enggak? Tuntutan. Kemudian analisis lingkungan strategis internal itu adalah supply. Apakah antara demand dan supply ada kesenjangan atau tidak? Kalau ada kesenjangan berarti kita harus melakukan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga lingkungan internal strategis sekolah itu bisa kita upayakan hingga sampai pada tingkat memadaikan begitu. Nah, oleh karena itu apa yang saya maksud di sini, tuntutan eksternal dan kondisi internal itu kan harus kita padukan ya. Adakah ketimpangan Anda? Apakah kondisi internal itu terlalu jauh dengan selisihnya dengan tuntutan eksternal? Itu kan perlu kita lakukan analisis supply demand gitu. Nah, tentu saja kalau eksternal itu ada A, B, C, D, E, F, G, kemudian internal kemampuan kita cuma A, B, C, ya berarti kan kita harus melakukan upaya-upaya konkret agar upaya lingkungan internal kita itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang memadai untuk menghadapi tuntutan eksternal itu. Nah, ini semestinya dipelajari di manajemen strategis.
pendidikan. Kamu dapat belum itu? Belum ada mata kuliah itu, Prof. Belum, Bro. Belum ada, Bro. Belum, Prof. Belum pernah dapat. Nah, ya piye meneh arep ngopo. Padahal perencanaan dan evaluasi itu bagian dari manajemen yang pernah saya sampaikan sebelumnya kan. Karena fungsi-fungsi manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Yang kita kuliahkan ini kita potong paling depan dan paling akhir, yaitu perencanaan dan evaluasi. Praktis, Anda tidak mempelajari bagaimana mengorganisasi pendidikan dasar, tidak mempelajari bagaimana mengkoordinasikan pendidikan dasar, baik vertikal maupun horizontal, juga tidak membicarakan bagaimana mengeksekusi, melaksanakan, mengimplementasikan pendidikan dasar yang didasarkan atas rencana. Praktis, Anda tidak mempelajari itu kan, hanya dipotong paling depan dan paling akhir. Kan begitu. Padahal implementasi jangan dianggap enteng. Kritikan kawan saya Dr. Dick Leyson dari California sewaktu beliaunya dengan saya di kementerian dan dia menjadi senior advisor to the Minister of Education and Culture, yang mengkritik mati-matian kita. You know, Prof. Slamet, the devil of any education policy in Indonesia is at the level of implementation. Jadi gini, dia bilang bahwa setannya pendidikan di Indonesia itu terletak pada implementasi. Jadi bisa saja kebijakannya bagus, tetapi ketika implementasi SDM-nya tidak memadai, apa itu fasilitas untuk mendukung SDM tidak memadai, pendanaan tidak memadai, dan seterusnya, sederetan tidak memadai itu, ya praktis rencana itu hanya ditaruh di lemari saja itu untuk pajangan saja, dan itu hampir merata se-Indonesia ini, Mas. Kenapa? Karena ketika kamu merencana dulu mikir enggak itu punya apa gitu loh. Lo nggak punya apa-apa kok merencana terlalu tinggi, itu kan utopia itu. Itu model-model berpikir kontemplatif itu. Ya ngerti ini baik, ini bagus, tetapi ketika mau melaksanakan nggak punya apa-apa. Ini loh Mas, itu kan orang yang nekat, sangat utopia gitu loh. Ngerti ya Mas ya itu ya. Nah selain tadi Anda mengatakan ya ini biasanya dilakukan dengan analisis SWOT, enggak Mas, tidak selalu. Analisis SWOT itu justru terletak pada implementasi itu. Apakah sumber dayanya memadai atau tidak, itu dilakukan analisis SWOT itu. Tetapi yang saya katakan tadi, untuk analisis lingkungan strategis eksternal itu tuntutan, demand. Lalu kondisi real kita, lingkungan internal itu supply. Apakah antara supply dan demand itu ada enggak kesenjangannya, ada enggak ketimpangannya? Nah, karena itu lalu kita upayakan, kalau ada ketimpangan, contoh banyak gini aja lah. Wah ini kan tuntutan cara berpikir masa depan kan sudah harus menggunakan kecerdasan majemuk, itu eksternal. Lalu di internal sendiri belum. Nah, lalu kalau belum berarti kita harus mengupayakan supaya kita seperti itu. Nah, kalau untuk seperti itu kan maka lalu nanti berikutnya lagi ini yang lebih teknis itu. Seperti apa sih profil pendidikan dasar kita itu? Dari pemerataan, lalu tadi tuntutan eksternalnya seperti apa, berarti demografi, lalu kondisi internal kita itu pemerataannya seperti apa, kalau ada selisihnya, lalu upaya-upaya apa yang nanti perlu ditempuh. Demikian juga mutu, demikian juga relevansi. Jangan bilang relevansi selalu dengan dunia kerja, siapa bilang? Relevansi itu bisa dengan apakah pendidikan dasar kita relevan tidak dengan potensi peserta didik. Relevansi tidak dengan tuntutan keluarganya, karena keluarga nyekolahkan itu ada kepentingan loh Mas. Ada kepentingan keluarga itu. Saya harus ngaku juga pada waktu saya dulu kuliah itu, ya kepentingan almarhum orang tua saya, dia bangga sekali kalau saya itu profesor itu loh Mas. Padahal ya profesor yang melarat okah gitu loh padahal. Tapi kan enggak ngerti asal profesor kan seneng gitu ya. Ya sudah saya ikuti aja ekspektasi keluarga, saya harus profesor, tetapi kan saya tahu bahwa profesor ini banyak yang tidak
pinter menguangkan keahliannya, lalu saya coba untuk menguangkan keahlian saya. Kan kelemahan-kelemahan para Anda besok begitu loh Mas, ingat loh bahwa Anda lulus S3, saya bertanya kepadamu, bisakah Anda menguangkan keahlianmu? Nah ini pertanyaan tidak mudah kamu menjawab itu. Jangan lalu nanti lulus doktor pendidikan dasar yang mungkin biayanya 80 sampai 140 juta tergantung dari mana Anda. Kalau di luar Jawa kan harus mau kosan di sini macam-macam ya. Kalau sekarang sih daring sama itu. Tapi intinya kan Anda harus bisa mengembalikan, anggap itu investasi ya. Kalau habis 80 juta ya berapa tahun saya kembalikan, sisanya merupakan keuntungan saya, kan begitu. Nah, maka lalu bagaimana menguangkan keahlianmu itu bukan hal penting, sudah keharusan loh Mas. Kalau enggak nanti kamu lulus S3 ya tetap aja seperti itu. Aku mengamati, wah hampir 99 sekian persen Mas. Setelah lulus dokter loh, kamu dulu yang melarat, sekarang juga melarat gitu ya. Ya karena apa? Dia tidak melakukan upaya-upaya untuk menguangkan keahliannya. How to monetize your expertise. Itu tidak kalah penting. Oke. Nah, kalau kita bilang profil pendidikan dasar sekarang berapa? Seperti apa pemerataannya? Loh, pemerataan itu apa sih? Kan sudah saya sebut kemarin. Baik itu adalah masalah equality of opportunity, kesamaan peluang maupun ekuitas maupun juga akses, sudah saya sebut kemarin. Tentu kalau skala sekolah tidak sama dong dengan skala kementerian. Lalu mutu, nah kita sudah tahu mutu sekarangnya agak sulit juga mengukurnya karena tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah, ya sama-sama SMA, Jogja dan Maluku Utara, gitu. Sama-sama nilainya ujian sekolah 8. Anda lebih percaya mana? SMA di Maluku Utara atau SMA di Jogja? Sekarang ini sulit loh Mas untuk mengeklaim bahwa sekolahmu lebih bermutu dibanding sekolah lain, itu sulit karena tidak ada tolok ukur yang sama sekarang ini. Jadi gimana itu? Nah, sekolah malah berlomba-lomba untuk memberikan nilai baik Mas sekarang itu. Jadi lulusannya kucing-kucing dibedai kan begitu ya. Itu yang terjadi sehingga lalu akan menjadi malapetaka nanti kalau kita tidak ada kejelasan. Oke, dan sebagainya. Nah, kalau nanti dari profil pendidikan dasar itu ada hal-hal yang menjadi isu atau masalah kan harus diselesaikan, ya kan gitu ya. Isu itu adalah permasalahan yang solusinya dari waktu ke waktu, ya, sifatnya kontemporer, itu tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Itu namanya isu-isu yang disebut kontemporer. Bukan isu temporer. Kalau isu temporer selesai. Tapi isu kontemporer itu isu yang dibawa dari masa lalu sampai sekarang masih berlangsung. Nah, contohnya apa di bidang pendidikan? Oh, sagudang. Contoh banyak relevansi pendidikan dasar dengan SMP-nya, ya SD dengan SMP, ya nanti SMP dengan SMA itu relevan tidak? Jangan-jangan di SMP sudah diajarkan, di SMA diulang lagi. Nah, berarti kan tidak relevan. Nah, kemudian relevansi pendidikan dasar dengan sebut saja potensi peserta didik itu sendiri, bakat, minat, kemampuannya, dengan keinginan orang tuanya, dengan kebutuhan lokal dan juga nasional, apalagi sekarang sudah ada tuntutan regional dan internasional, gitu loh. Ya. Nah, isu-isu apa? Dan isu-isu harus kita selesaikan. Kalau tidak, nanti isu akan tetap saja menjadi isu. Kita selesaikan. Ya, bagaimana menyelesaikannya? Marilah kita buat babak baru, yaitu visi baru, misi baru, tujuan baru, strategi baru, kebijakan baru, dan program-program baru yang bisa melakukan transformasi dari kondisi seperti saat ini menjadi kondisi yang kita idealkan, yang kita harapkan, yang kita ekspektasikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau sudah dirumuskan idealnya mau seperti apa situasi pendidikan dasar yang akan datang,
Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Dirumuskanlah strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan apa itu Pak? Ya cara-cara melaksanakan bagaimana. Karena ini jangka 5 tahunan ya lebih baik strategi loncat kodok dari sekarang ke 5 tahun yang akan datang seperti apa, lalu strategi dipenggal-penggal menjadi taktik, taktik dipenggal-penggal menjadi operasional, kan begitu. Nah, tapi juga dalam pelaksanaannya bukan cukup hanya strategi, kita itu menggunakan sumber daya. Maka sumber daya itu harus kita alokasikan sedemikian rupa sehingga lalu tepat penggunaannya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya sumber daya manusia, yaitu peralatan, perlengkapan, perbekalan, bahan, uang, informasi, dan sederetan sumber daya selebihnya manusia yang lain. Anda jangan mengikuti buku asing itu, sumber daya organisasi sekolah yang baik harus ada sumber daya manusia, uang, method, material, ya. Koma itu kan dalam bahasa apapun statusnya sama. Ya, kalau statusnya sama bisa diganti dong. Men, mane, ya. Men bisa diganti mane. Kan nggak beres itu zalim itu. Orang-orang yang tahu agama menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Ya sekarang ini kan seringkali banyak uang ditukar dengan manusia gitulah, artinya lalu siapa yang mau jadi anggota DPR tapi lalu nanti mungkin harus store sekian atau apa dan sebagainya, saya nggak tahu itu adalah permainan merasa benar tapi dalam kesesatan gitu loh ya. Nah setelah itu baru dilaksanakan kan, setelah alokasi dilaksanakan, maka setelah dilaksanakan ya perlu dievaluasi kan. Mengendalikan itu mencoba meluruskan. Kamu ini tidak sesuai dengan rencana gitu. Maka sebenarnya pengawasan itu harus diganti, jangan pengawasan. Ngawasi kok. Yang bagus mengendalikan, itu kontrol, itu mengendalikan, bukan mengawasi. Itu istilah mengawasi itu zaman jahiliyah ya. Karena itu lalu para pengawas itu sebenarnya diganti istilahnya. Saya sudah mengusulkan tahun 2010 pengawas itu jangan di bawah dinas pendidikan. Dinas pendidikannya mau diawasi. Kok lalu yang melantik dia ya, gendeng itu. Orang mau mengawasi kok yang latih yang mau diawasi. Kodo karo bupati melatih inspektorat di kabupaten. Inspektorat itu mau menginspeksi bupati, lah yang melantik bupati, piye ya saja. Makanya lalu semua yang berbau-bau kepengawasan itu haruslah di bawah Inspektorat Jenderal. Itu sudah saya tulis Mas tahun 2010 gitu. Tapi yang nggak digubris karena di Indonesia itu yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah siapa saja yang punya kekuasaan. Jadi mbok kamu mesti pinter kayak ngapa? Nggak bisa, karena apa? Kita masih mental feodal. Karena mental feodal itu yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah siapa saja yang sedang berkuasa. Itu saja, simple gitu ya. Kolonial. Ya tidak kolonial perse lah, tapi baunya seperti itu gitu. Maksudnya kolonial ya enggak lah, kita sudah merdeka kok. Ya, tetapi kan realitasnya seperti kolonial gitu Pak ya, realitasnya. Tapi kan enggak bisa secara formal kita negara kolonial kan enggak. Oke. Nah, setelah dilaksanakan, dikendalikan, kemudian dievaluasi, setelah dievaluasi kan lalu gimana ini? Perlu ada saran atau rekomendasi sekiranya ada yang tidak tercapai. Kan gitu, kalau semuanya tercapai, sarannya ya perlu meningkatkan lagi apa yang mau dicapai kan begitu. Ini secara garis besar seperti ini. Adakah pertanyaan atau diskusi dulu Mas sebelum saya teruskan? Mbak Vera? Iya, Prof. Siapa? Mbak Indriana? Ada pertanyaan, diskusi, komentar? Dereng, Prof.
Mbak Prabandari? Belum, Prof. Di kelas ini saya latih kamu cepat berpikir, yang kedua pinter ngomong. Bukan banyak ngomong loh. Kalau banyak ngomong itu kalau gendeng kan malah bermasalah kan. Tapi saya ajak untuk berpikir cepat. Berarti Anda cerdas. Yang kedua pinter ngomong. Coba pinter ngomong yang banyak dan yang sedikit lebih baik mana? Pinter ngomong loh. Yang banyak, Prof. Nah, tentu begitu ya jawabannya. Asal Anda pinter ngomong, makin banyak, wah makin jaya kamu. Karena apa? Ya, kamu lalu resonansi sosialnya akan bagus, kan begitu. Gimana, Mas? Lu pinter ngomong apa ngomong pinter, Prof? Ini membingungkan. Ora, pinter ngomong, nek. Pinter ngomong bukan ngomong pinter ya, bukan itu. Pinter ngomong gitu. Jadi omongannya yang harus pinter gitu. Nek ngomong pinter lah diomong ke apa? Oke. Ada lagi pertanyaan? Masa nggak ada loh kalau mahasiswa itu harus pinter mempertanyakan loh, Mas. Apa saja dipertanyakan gitu. Wong saya itu kalau beli katok celana pendek katok kolor itu, nah, ini kok sesak banget terus piye itu peredaran darah kok tak gunting ngono wae, Mas. Tak gunting ke bojoku kabeh diguntingi kira. Lah ra cocok ukurannya. Jadi saya suka mempertanyakan apa saja yang saya hadapi karena dari situlah saya akan bisa belajar banyak dari pertanyaan-pertanyaan saya itu sendiri gitu. Oke, ada enggak, Mas, Mbak? Masa dari 20 satu mahasiswa ya? Itu ada 20 mahasiswa. Ini Prof, terkait alokasi sumber daya itu tadi Prof. Halo? Gimana Mas? Ya. Gimana Mas? Tadi Prof menyampaikan bahwa alokasi sumber daya kan ada dua itu Prof. Manusia dan perangkat-perangkat manusia begitu. Sumber daya manusia, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya manusia. Harus gitu ya Mas ya? Selebihnya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia itu satu-satunya sumber daya aktif, lalu sumber daya selebihnya manusia itu sumber daya pasif dan karenanya tanpa campur tangan jasa sumber daya manusia tidak ada artinya apapun. Aku punya contoh konkret. Kalimantan Timur banyak duit, Riau banyak duit, Papua banyak duit. Lalu kenapa kok pendidikannya tetap saja tertinggal? Nah itulah sebabnya. Kuncinya adalah pada sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia satu-satunya sumber daya aktif. Seperti Jogja ini. Jogja ini kan sebenarnya melarat Mas Jogja ini. Tapi orangnya kan ya lumayan gitu ya, artinya apa dengan uang yang sedikit tetapi bisa memajukan daerahnya gitu. Karena Jogja ini kan ketimpangan ekonomi di Indonesia nomor 1 Mas. Jogja ini loh kamu enggak tahu ya. Jadi orang yang selisih antara yang termelarat dan yang terkaya itu Jogja ini nomor 1 Mbak. Masuk akal karena orang-orang Jakarta itu lalu mau pensiun pindah ke sini buat rumah yang seharga 5 miliar, sementara penduduk aslinya ya rumahnya gitu. Sehingga lalu ketimpangan itu di Jogja ini di label nomor 1 di Indonesia. Oke, gimana Mas tadi Mas? Iya Prof, kan itu paling menentukan dalam implementasi yang Prof sampaikan bahwa permasalahan kita itu adalah pada aspek implementasi. Padahal ada dua hal masalahnya, kualitas sumber daya, kemudian kualitas power yang menyebabkan sumber daya itu jadi rendah karena faktor power itu bisa politik atau orang-orang yang punya kepentingan yang berada di atas mereka. Bagaimana itu menyiasatinya, Prof? Itu mengimbangi antara masalah-masalah yang harusnya kita kembangkan dengan masalah luar yang menciptakan usaha pengembangan yang sudah kita rencanakan. Ya.
Ya itu sebenarnya terletak pada regulasi ya Mas, yang itu sampai sekarang tidak kunjung selesai. Maksudnya begini, diimplementasi ketika kita sudah ngomong alokasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya, itu kan yang dipakai untuk rebutan itu Mas. Siapa yang menjadi kepala dinas nanti masing-masing partai juga mengajukan. Wah, padahalnya orangnya nggak kompeten gitu loh. Itu umpamanya kepala sekolah juga mungkin kalau kepala sekolah ya tidak tahu lah kalau SD itu kan banyak yang tidak mau malah menjadi kepala sekolah karena kepala SD itu kan sama dengan pekerjaannya seperti apa saja dia sendiri yang melakukan itu kan bisa pecah sirai kan. Lalu tapi prinsipnya memang terjadi distorsi mengenai alokasi sumber daya itu Mas. Sumber daya manusia terutama yang pada level-level katakanlah kabupaten kota yang pendidikan dasar ini kan banyak diganggu oleh partai politik. Supaya ini menjadi kepala dinas, supaya ini menjadi sekretarisnya, supaya ini menjadi kepala bidang. Karena disitulah letaknya uang Mas di situ. Maka lalu yang berikutnya lagi ada distorsi masalah uang Mas itu. Maka DPR itu sudah saya jamin Mas, DPR itu kalau ada uang, kamu tanya kepada DPR, Pak ini lebih baik untuk membangun gedung atau untuk melakukan penataran guru. Kira-kira DPRD akan milih yang mana Mas? Penataran guru. Saya ulangi lagi. Gedung, Prof. Ada uang ya, ada uang. Kemudian karena anggaran biasanya harus disetujui oleh DPRD. Saya tawarkan contoh saja dua hal. Membangun gedung atau untuk meningkatkan kualitas guru baik melalui penataran. Pilih yang mana DPRD-nya? Gedung, proyek. Membangun gedung. BPJ-nya gampang, Bro. Ya kan Anda sudah tahu kan? Ya enggak? Jadi kalau Anda menuruti DPRD gendeng-gendeng itu kan bermasalah itu Mas. Itu masalah loh itu. Aku tahun bahkan aku keliling Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, mirip-mirip gitu. Karena politik lokal itu luar biasa, Mbak. Dalam era otonomi ini yang boleh dikata itu raja-raja lokal itu sudah membahana di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak maju-maju karena semuanya dipolitisir. Penempatan pejabat dipolitisir, penggunaan uang juga dipolitisir. Yang terjadi akhirnya kita misallocation of resources, whether this is human resources or other human other resources. Jadi masalahnya di situ lah. Memang kita lalu gimana Pak solusinya kan begitu ya? Solusinya tidak ada jalan yang terbaik karena manusia masih patuh pada hukum regulasinya dong. Jadi regulasinya gimana menurut Prof. Samad? Kalau aku jangan sampai dinas itu di bawah bupati wali kota. Loh, gimana Prof itu? Ya karena kalau itu dipakai di bawah bupati wali kota atau gubernur, ya dipakai alat politik gitu loh. Lalu gimana solusinya? Makanya Dewan Pendidikan itu harus diperkokoh gitu loh. Jadi siapa secara legal yang memilih kepala dinas itu sebaiknya Dewan Pendidikan, tapi diberi kedudukan yang kokoh. Kalau Dewan Pendidikan itu sebut saja anggotanya ada 14 itu. Coba memilih satu orang, yang satu dipilih hanya oleh bupati, yang satu dipilih oleh 14 orang, yang ketika nanti anggota Dewan Pendidikan ada yang profesor, ada yang pengamat, ada yang kan keputusannya lebih bagus. Loh, buktinya sekarang saja kan Anda tahu, untuk menjadi eselon, terutama eselon 2 ya, di daerah eselon 2B lah, kalau di atas eselon 2A itu kan singkat direktur kepala biro, di atasnya eselon 1. Kan sudah pakai lelangan gitu ya. Sekarang ini loh Mas, ya aku nggak setuju kalau pakai lelangan bahasa kemproh gitu. Jabatan. Lah iya masa pemilihan direktur jenderal kok lelangan. Itu colok banget loh. Sing gawe istilah itu geblek era jamak gitu loh. Cuma karena yang membuat istilah itu yang berkuasa, ya diikuti toh Mas. Lain masalah itu. Nah ya itu loh Mas. Sekarang ini juga kan itu tak onek-onek ke Ditjen Vokasi itu. Mari kita lakukan pernikahan massal antara SMK dengan dunia kerja edan tuh.
Nek nanti dibuat peraturan menteri piye? Ketentuan umum pernikahan massal adalah piye? Very very koclok toh Mas ya. Tetapi aduh saya kadang-kadang kesel gitu Mas. Jadi kadang-kadang ada baiknya juga dadi wong gendeng Mas itu. Ada baiknya. Karena orang gendeng kan enggak tahu, kalau enggak tahu kan orang ngrasake wong gendeng kok piye ngono ya. Tapi saya itu orang ngerti tapi enggak bisa apa-apa. Ya tapi tidak mau aku prosasi, aku ora dibayar apa-apa kok prosasi. Ya kleru no, sing prosasi ling ngurus kae gendeng, ngono to Mas ya. Ya paling-paling tak onek-onek saja melalui WA gitu. Onek-onek. Coba gimana itu kalau Anda mengatakan perlu pernikahan massal antara SMK dengan dunia kerja. Kamu buat peraturan menteri gimana? Ketentuan umum yang dimaksud dengan pernikahan massal SMK dunia kerja piye? Coba. Diksi-diksi itu kan nggak bener ya Mas ya. Itu kacau balau loh Mas kita itu. Ya tapi saya memang karena 20 tahun ya Mas aku di kementerian itu membantu 10 menteri, sebentar ada sebentar almarhum Pak Buatasan, sebentar Pak Wardiman, Pak Wiranto cuma 3 bulan beliaunya tuh dipecat orde reformasi. Setelah itu Pak Yono Sudarsono kawan saya, lalu Pak Yahya Muhyiddin, Pak Malik Pajar almarhum, Pak Bambang Tujo, lalu Pak Nuh, lalu De Anis, sebentar Pak Muhajir. Nah, itu aku punya catatan yang rapi loh Mas, dalam artian setiap menteri ini mempunyai hedonisme yang tidak sama. Dan itu pula yang membuat kita lenggak-lenggok gitu. Harusnya jalannya lurus ya. Tapi menteri si B menggok kiwa, menteri si A nanti menggok kanan gitu. Nah itu berarti nanti kita terjadi what I call it in English inefficiency. Ngono. Ya. Dan ini pekerjaan kementerian itu gampang, yang sulit itu kan untuk menjadi menterinya. Kan begitu. Karena apa? Proses politik. Lah saya tidak pernah berpolitik karena menipu itu bagi saya larangan besar. Apa? Kalau tanya itu orang kampanye itu, oh yang datang cuma orang 20 saja, saya tanya gimana Pak kampanye? Wah, berhasil Pak. Oh. Dia seolah-olah yang datang wong 200 padahal wong 20. Biasa politisi kan ngapusi itu kan memang. Makanya politisi itu merasa benar dalam kesesatan. Itu Mbak, ngerti enggak? Aku apa? Aku mulai dari bergaul dengan anggota DPR itu, waduh saya salut kalau DPR yang dulu pinter-pinter, Pak. Orde Baru itu bagaimana tidak pinter ya? Dia mantan Rektor Erlangga, kemudian mantan Gubernur Akpol, mantan Rektor IKIP Jambi, Pak Marsjo itu kan mantan Rektor Erlangga, pintar sekali. Pak Mayor Jenderal Effendi mantan Gubernur Akademi Kepolisian, pintar sekali. Jadi saya itu waktu itu bergaul 5 tahun, pintar-pintar Mbak orangnya itu. Dan kalau sekarang enggak perlu bergaul saya, daripada ketularan goblok lebih baik enggak usah. Ngono. Ya, aku rak ngomong polos Mbak. Kowe nglaporke, laporno Mbak. Sing dukung kowe sik. Karena dalam gelar akademik, mimbar akademik, we are freedom of talking and thinking gitu. Thinking and talking terjaga. Oke, ada pertanyaan lain? Ada? Prof. Ye. Apakah fenomena tadi yang Prof paparkan tadi mungkin tidak kalau itu dihapuskan gitu, karena memang nyatanya seperti itu gitu. Di kami juga seperti itu ya, di Provinsi Bangka Belitung itu baru saja SPU yang eselonnya belum mencukupi. Akhirnya kan hanya bertahan 3 bulan, kemudian diprotes oleh KSN ya kalau nggak salah itu. Akhirnya sekarang turun lagi, seperti itu ya. Dan itu sering terjadi seperti itu gitu. Terus untuk Dewan Pendidikan tadi, saya kok melihat justru Dewan Pendidikan tuh kayak hanya lembaga yang temannya pemerintah, temannya dinas pendidikan, karena ya mereka kayak seperti kolaborasi, bukan seperti Prof gambarkan tadi, tapi mereka justru ya mati suri gitu ya.
gerakannya itu nggak kelihatan di dalam dunia pendidikan, terus inovasi-inovasinya tidak ada, terus dampak kehadirannya terhadap dunia pendidikan sendiri kok saya juga merasakan belum nampak nyata. Dia hanya sebagai sebuah lembaga yang sudah, kalau sudah terbentuk ya sudah, nanti lihat pas ujian mereka turun ke lapangan, hanya yang sebatas formalitas seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk memperbarui itu, Prof, biar kan kita sudah tahu itu harusnya seperti ini, tapi kenapa ini tidak dilakukan begitu? Matur nuwun. Mbak Sri neng endi Mbak anu kerjane? Saya di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Prof. Oh, Pak. Oh ya, sorry ya, Mbak. Aku takon meneh tanya lagi ya. Saya itu tidak apa-apa. Memang ada satu kelemahan kalau apa ya? Ya sudahlah, enggak perlu saya rembuk. Jadi begini, Mbak. Memang Dewan Pendidikan yang ada sekarang itu memang itu hanya untuk tempelan saja karena tidak punya power sama sekali. Tapi kalau Anda kunjungan ke negara-negara barat, Mbak, itu power sekali. Karena apa? Karena kepala dinas itu yang menunjuk Dewan Pendidikan dan itu diberi kekuasaan dalam undang-undangnya. Jadi undang-undang kita ini kan yang namanya Dewan Pendidikan ini kan cuma tempelan-tempelan yang tidak berarti itu ya. Nah, maka dari itu saya katakan kalau ingin supaya dinas-dinas itu tidak terkooptasi oleh kekuasaan yang namanya bupati, wali kota atau gubernur, dipisahkan, Pak. Dipisahkan lalu dibuatlah undang-undangnya itu demikian rupa sehingga Dewan Pendidikan powerful itu. Nah, bagaimana power? Ya dia diberi kekuasaan. Kekuasaannya apa? Tadi contohnya memilih kepala dinas, selalu memantau atau istilahnya mengendalikan dan sebagainya. Dan itu terjadi di negara maju semua, hampir semuanya. Begitu. Tapi kembali lagi ya direvisi di undang-undangnya. Dan mereka kita tuntut kalau tidak mengerjakan sesuatu ada mekanisme untuk menuntut gitulah. Di negara barat juga gitu, Mbak. Kalau Dewan Pendidikan nggak beres itu tuntut oleh rakyat, Mbak itu. Nah, kita ini rawan membahas. Ngerti ora kok Dewan Pendidikan ke opo, ora jelas. Yang dilakukan juga nggak jelas Dewan Pendidikan itu. Sampai yang kementerian saja nggak jadi dibentuk karena zaman Pak Bambang mau dibentuk, ya takut konsekuensi pendanaan, akhirnya tidak dibentuk. Padahal itu pesan undang-undang. Ya sudah Mbak, ini memang kita itu masih muter-muter dalam permasalahan dan kalau ingin bagus ya tidak ada pilihan lain kecuali dilakukan transformasi, Mbak. Nah, transformasi nggak mudah, Mbak, karena itu terkait dengan kepentingan. Coba mau dilakukan transformasi sehingga bupati itu tidak membawahi dinas pendidikan. Oh, mesti kalau diajak rapat nggak bisa, Pak. Mesti ngondong, dia melindungi rezekinya kok, Mbak. Nah, hal demikian memang akhirnya kita tidak mulus dalam membuat ketentuan-ketentuan karena penuh dilingkupi oleh kepentingan-kepentingan yang bisa saja itu hanya kepentingan egosentris maupun ekosentris. Kalau ekosentris dirinya sendiri, kalau ekosentris ya golongannya gitu loh, Mbak. Ya, jadi begitulah kira-kira memang kita masih panjang perjalanannya untuk menjadi negara yang SDM-nya benar-benar the right person in the right place. Anda aslinya bukan Belitung ya, Mbak ya? Bukan, Pak. Saya aslinya Jawa, Sleman gitu. Oh ya. Kan khususnya di sana. Biasanya pengamatan saya di luar Jawa itu orang-orang Jawa itu ya nggak bisa kalau menjadi top manager, Mbak. Karena memang di situ ada politik identitas lah, umpamanya yang harus jadi gubernur, bupati, atau kepala ya harus orang asli di sana gitu loh. Dan itu sudah bukan rahasia lagi lah. Saya pernah ceramah di Mataram itu agak kikuk juga itu. Pernah saya ceritakan ya? Belum ceramah di Mataram itu. Belum, Bro. Ini kasus otonomi. Begini, ketika peserta seminar itu mau masuk podium, di luar tentu masih kita berjalan, tidak tahu bahwa saya itu pembicaranya gitu lah. Ini kebetulan waktu itu di Lombok ya, di Mataram itu, lalu mereka bincang-bincang, kita kan sebentar lagi pilihan dekan, kita harus menghindari
jangan sampai pilih penjajah dari Jawa. Jadi orang Jawa itu dianggap penjajah di sana itu. Nah, padahal aku di belakangnya, waduh, ini ceramah ngomong apa itu? Nah, sudah langsung saja, sudah semuanya ini penjajah dari Jawa mau ceramah, aku yang menunggu, modar aku. Karena apa? Kita dianggap penjajah. Memang sejak pembentukan provinsi NTB itu, Mas, gubernurnya berapa kali selalu orang Jawa, karena memang orang sana belum mampu. Kemudian rektornya UNRAM itu selalu orang Jawa, dekan-dekan orang Jawa. Akhirnya kita dituduh sebagai penjajah Jawa. Coba Mas itu. Padahal mereka belum mampu gitu loh. Ya, oleh karena itu lalu kembali ke situ lagi. Saya pernah ceramah ya begitu. Akhirnya wah sudah tak polos saja. Nih bapak-bapak ibu saudara semuanya ini penjajah dari Jawa mau ceramah aku yang ngono. Berarti orang tadi ini penceramah di belakang kita tadi ngono mesti ya. Sisa ke wae kalau orang seperti itu bagi saya langsung tak tapis saja sekaligus biar menohok gitu langsung daripada saya halus-halus. Ngapain saya harus halus dengan orang yang tidak halus itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan kawan saya juga begitu, Profesor Dr. Sucipta itu kan di Padang itu bolak-balik wakil rektor saja. Akhirnya pindah ke Jakarta, langsung dipilih jadi rektor karena memang orangnya pinter gitu loh. Nah, tetapi biasalah di beberapa daerah itu masih ada semacam egosentris dari wilayahnya begitu. Nggak mudah. Yang demokratis sih Jogja, Mbak. Jogja ini demokratis mungkin terlatih sejak awal, Pak ya, karena dulu kan kota pelajar Jogja itu. Di sini nggak ada Pak membedakan rektor dari mana, pejabat dari nggak ada urusan Pak itu, nggak ada urusan. Bupati Sleman berapa kali dijabat oleh orang luar Jawa, termasuk dari Bangka. Nah, ya enggak itu kepala ya, sama rektor UGM. Ya, rektor UGM Pak Sofian Effendi bahkan dipegang oleh Pak Yohanes dari Flores, dipegang Aceh, kemudian kepala sekarang dinas kalau dulu namanya kepala kantor wilayah dipegang oleh orang dari Bangka juga, itu kakak kelas saya itu dulu. Nah di Jogja ini udah nggak ada itu mikir-mikir dari Jawa kayak dari Sleman kayak nggak ada urusan itu, urusannya mampu ndak itu loh. Tapi ini kan baru Jogja Mbak. Oh, tapi kenapa kok milih gubernur kok sak jegewure orang ngerti ya, itu kan maunya rakyat itu ya. Ya buktinya sampai sekarang ya biaya pemilu juga enggak ada, ya enggak. Kemudian benturan-benturan konflik juga enggak ada, kan gitu. Jadi ya Jogja ini ya ada plus minusnya. Tetapi kan ongkos-ongkos pilihan gubernur dan sebagainya kan tidak terlalu menonjol seperti kalau di tempat di luar Jogja tentu saja. Oke. Saya teruskan aja, nanti nggak selesai. Renstra pendidikan dasar, ya ini kalau saya deskripsikan, saya narasikan, sebenarnya saya hanya menarasikan gambar tadi. Ya. Jadi tidak perlu saya bacakan karena memang hanya menarasikan gambar tadi. Nah, saya buatkan formatnya ketika Anda mau menyusun Renstra, ini loh isinya. Kalau Anda mau nanti dipercaya oleh bosmu untuk menyusun Renstra, saya bantu untuk membuat formatnya. Ya. Bab 1 atau pendahuluan, nanti latar belakang disusunnya Renstra, landasan yuridis, filosofis, sosiologis, tujuan penyusunan Renstra apa, lalu nilai-nilai dasar yang menjadi acuan apa. Tentu beda dong. Nilai-nilai dasar untuk Renstra pariwisata, pendidikan dasar, kemudian juga pertanian itu tidak sama. Kondisi nyata saat ini, analisis lingkungan strategik eksternal, lalu juga internal. Ya, setelah itu isu-isu dan permasalahan strategik tadi. Lalu kita teruskan. Itu kondisi pendidikan dasar yang kita harapkan, ya katakanlah 5 tahun ke depan, ya visinya apa, misinya apa, tujuan strategiknya apa, lalu sasaran strategik yaitu 5 tahun dipenggal-penggal menjadi tahunan, itu namanya sasaran strategik. Ya. Lalu bab 4 strategi kebijakan dan program. Ya. Saya beritahu dulu
program bagian dari kebijakan. Kebijakan bagian dari strategi yang pernah kita diskusikan. Maka lalu pertama strategi pencapaian tujuan strategi. Dan kebijakan untuk mencapai tujuan strategi. Lalu program-program strategi untuk mencapai sasaran strategi. Sasarannya adalah penggalan-penggalan dari tujuan. Tujuan itu adalah penggalan-penggalan dari strategi. Gitu. Oke. Lalu rencana biaya, jumlah alokasi sumber daya. Jumlahnya berapa, dialokasikan untuk apa untuk mutu, apa pemerataan, atau apa. Lalu sumber dananya dari mana, dari pusat berapa persen, kemudian dari kabupaten atau kota berapa persen, lalu kalau kurang dari masyarakat, boleh tidak menarik? Sebenarnya PP 8 tahun 2008 dibolehkan. Tetapi sekarang rakyat ini sudah terkontaminasi bahwa pendidikan dasar tidak boleh menyumbang sama sekali. Ya, celaka ini, makanya pendidikan dasar khususnya yang negeri itu kacau balau itu, karena dia selalu kekurangan dana. Mau menarik tidak boleh. Nah, karena lalu pamor di masyarakat bahwa pendidikan dasar itu gratis, kan masalah loh itu. Oke. Lalu bab berikutnya bab 5, implementasi. Ini komunikasi atau sosialisasi yang merata, yang akurat, dan konsisten. Lalu, nah itu tadi saya contohkan Merdeka Belajar yang tidak jelas, lalu kampus Merdeka juga masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Organisasi, unit kerja mana yang mengerjakan apa dan siapa yang mengerjakan apa pada unit kerja tersebut, berarti indirect person, indirect place. Dan koordinasi tata pemerintahan atau tata kelola, lalu patuh renstra. Lalu yang bab 6, rencana pemantauan dan evaluasi kinerja strategi. Rencana pemantauan, kemudian juga rencana evaluasi. Ini sepintas nanti kalau Anda menyusun renstra seperti ini ya. Nah, lalu kriteria renstra pendidikan dasar yang baik bagaimana? Saya buatkan. Nomor 1 makanya deskripsi kondisi Dikdas saat ini, apakah layak atau tidak. Kemudian deskripsi kondisi Dikdas yang diidamkan, yang diinginkan, layak atau tidak. Isu-isu permasalahan tantangan yang dihadapi layak atau tidak. Visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai layak atau tidak. Strategi, kebijakan, program layak tidak. Rencana biaya layak tidak. Kelayakan dalam tahapan pelaksanaan layak tidak. Lalu juga kelayakan rencana pemantauan dan evaluasi, kecukupan, kemutakhiran, kerelevansian data, dan kelayakan anggaran antara rencana pendidikan, rencana pendapatan, dan juga rencana belanja. Lalu tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan, lalu sistem atau prosedur dan juga mekanisme penyusunan benar enggak, lalu juga sustainabilitas SDM, EMIS, Educational Management Information System, dan juga pendanaan. Ini saya sampaikan apa? Karena begini ya, di daerah-daerah itu kepala dinas baru 1 tahun diganti lagi. Gitu. Nah, karena proses politik, kemudian penggantinya juga bukan orang yang kompeten di bidangnya. Nah, banyaklah camat lalu menjadi kepala dinas pendidikan, atau guru menjadi camat, itu kan dalam euforia kemarin kan bukan rahasia lagi, di mana-mana terjadi. Nah ini makanya saya buatkan kriteria. Oke, lah ini saya beri contoh ya, umpamanya sekarang itu nilai AKM, nilai itu, nilai AKM. AKM tahu enggak? Mbak Eko, Mbak Indriana Eko. AKM tahu enggak, Mbak? Belum, Prof. Lah, ini piye kamu kok tidak update, mosok kalah karo wong tuwa. Asesmen kompetensi minimum, Prof. Nah, kawanmu sudah menjawab. Apa Mbak diulangi lagi biar Mbak Eko ngerti? Nggih, Prof, asesmen kompetensi minimum, Prof. Nah, nama itu benar atau tidak? Kurang pas ya sih. Di mana benarnya? Seharusnya tidak minimal ya, Prof ya.
Bener Mbak sekali, bener sekali. Karena apa? Ya kompetensi itu sudah minimal. Iya, Sudah minimum. aneh itu loh, kok kompetensi Memang kok minimal. Orang aneh gendeng wonge Mbak. Jadi jangan dianggap aneh. Wonge gendeng. Angka gitu ya Prof. Kompetensi kok minimal iki ya kere tenan cara uteke mikir ya aku mau. Nyang omahku tak taboki nek nyang omahku. Nek neng Jogja ora iso, bukan hak saya. Kalau rumah saya kan ini hak saya ya Mas ya. Ngerti ora Mas Ebda itu? Ya karo guyon-guyon Mas ora tenanan gitu. Kita ini karo kuliah jam sekian kamu tidur semua kamu. Lalu tidur semua ya sama dengan saya mengajar orang mati kan itu. Lalu kan ya bagaimana gitu ya. Oke. Ini juga saya sampai pusing Pak membuat ini karena memang kalau aku melis menurut saya tidak akan pernah ada gitu loh. Jadi saya melis yang ada saja gitu. Maunya Menteri AKM itu survei karakter, coba kemudian lomba kesenian, olimpiade nilai PISA. Kenapa kita terseret asing gitu Mbak? Dan nilai TIMSS, kemudian nilai PIRLS dan sebagainya yang saya tidak tahu. Tapi kita saat ini telah terseret kepada asingisasi. Tidak hanya asing, asong, aseng. Wes, piye Mbak? Semua bidang lah ya. Ya itu loh Mbak, kita ini memang negara orang-orangnya nggak percaya diri. Kenapa kita selalu mengambil asing, kenapa kita mengambil konsultan-konsultan asing. Negara ini terlalu percaya orang asing. Coba Mas, itu kan akhirnya kita jadi pembeo. Kalau nanti sangat tergantung asing kan kita pasti akan menjadi apa ya, manut di bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa toh? Penurut, menjadi master penurut loh ya. Coba aku tanya, apa PISA itu lebih penting daripada kalau kita mendidik adab anak kita? Coba aku tanya dulu. PISA itu kan matematika, lalu fisika, lalu juga apalagi yang satu itu ya, sains. Nah, sains, teknologi. Nah, gitu loh. Itu kan ilmu-ilmu teknis. Aku tanya kepadamu, apa yang namanya adab itu kalah penting dengan ilmu-ilmu itu? Aku tanya dulu. Lebih utama adab dong. Nah, sebenarnya Anda tidak usah menteri saja kan sudah lebih tahu kan. Nah, oleh karena itu pendidikan itu justru dimulai dari adab dulu, baru ilmu gitu loh. Ini kan namanya PISA kayak tim kayak itu kan ilmu. Jadi mana letak adabnya gitu. Maka kita lalu tidak mendidik adab, lalu akhirnya anak kita menjadi biadab kan begitu. Kan gitu. Tak beradab, tidak beradab. Nah, makanya kalau Anda tanya rumus saya, pendidikan kalau di matematika kan sama dengan adab plus ilmu. Saya dahulukan adab dulu, supaya anak kita beradab dulu baru berilmu. Jangan berilmu 30 tahun tapi tidak beradab, itu kan bermasalah Mas itu. Pesantren gitu Bro. Nah iya, makanya pendidikan itu harus adab dulu, baru nanti ilmu. Kan gitu ya Mbak ya, urut-urutannya. Tapi apa boleh buat aku menulis ini, ndak wong goblok Mbak, satu ini nggak apa-apa. Karena adanya ini gitu loh. Saya mau nulis apa? Kalau nulis menurut saya kan nggak ada yang mengikuti Mbak. Tapi kalau sini AKM itu kan menteri lah Mbak ya. Padahal hahu-hahu ini. Tapi enggak apa-apa karena memang saya mengajar Anda kan harus mengajarkan fakta juga. Fakta kita ini adalah survei karakter. Lalu nanti juga lomba kesenian. Lalu nilai AKM dan sebagainya yang itu semua sudah merupakan kebijakan menteri. Saya tanya di mana adabnya? Aku takon sih. Ada enggak? Kamu temukan enggak? Mungkin di karakter itu, Bro. Nah, mungkin di karakter. Tetapi kan survei saja itu. Padahal pendidikan yang bagus itu adalah harus ada intervensi, Mbak. Iya Pak, nanti dari survei itu kan nanti akan ada intervensi. Loh, nek survei itu kan itu tidak semuanya berarti sampling. Kalau sampling itu kan karakternya yang mana gitu loh. Karena tiap anak ini kalau mau ada intervensi pendidikan karakter per anak harus diketahui siapa anak kita itu. Rak ngono, Mbak. Di Jogja ini ada kepala sekolah tapi sudah almarhum ya. Dia itu punya siswa SMP, kalau karena taman siswa disebut taman dewasa.
Siswanya tuh 557, Mbak, siswanya. Itu kepala sekolahnya hafal namanya, Mbak. Dan juga asal-usulnya. Hafal bener itu. Dan saya tanya kenapa Pak Kepala Sekolah kok loh kalau saya manggil anak dengan namanya kan manusiawi toh Prof Slamet itu. Banyak Dek Ani, sini Dek Ani gitu. Daripada sampai sini kamu. Siapa Pak? Kamu. Itu kan lebih manusiawi Prof Slamet. Bener juga, Mbak. Sehingga anak-anak di situ sangat adab sekali. Nah, sehingga lulusan dari situ ya bagus, lulus dari situ nanti masuk ke tempat lain nggak tahu kan begitu Mbak. Karena kita itu konsistensi itu merupakan masalah. Ngono. Oke, itu ya. Nah, ada yang bertanya dulu ini, saya masih punya waktu loh. Ada yang sampai di sini dulu. Nanti kalau Anda menyusun Ranger harus begini ya Mbak, nanti harus diberi tonggak-tonggak keberhasilan kalau 5 tahun ya. Nanti nilai AKM itu tahun 2021 berapa. Tapi masalahnya ini adalah berlaku umum, tidak per sekolah gitu. Kan begitu, karena kan tidak semua sekolah disurvei, kan begitu ya. Akhirnya kan sifatnya sampling. Kalau sampling kan enggak tahu gitu. Nah, tapi masalah itu di sasaran strategis kok enggak ada literasinya ya, Prof? Yang mana? Di sasaran strategisnya dari A sampai G kok. Ini tidak lengkap, Mbak. Kan sama saya tambah dan sebagainya, Mbak. Nah, makanya kan saya ya tidak sebodoh kamu bayangkan lah. Tetapi sudah saya beri DSB itu kan Anda bisa menambahi kan gitu ya, Mbak ya. Ngono, Mbak. Ini profesor dikalahke, Mbak. Angel tenan tuturane. Ya, ini profesor iso nyanyi aku anu lho Mbak, keindahan nomor 1 lho Mbak di rumah. Meskipun aku ngomongnya ketoke growol-growol, itu cuma juk-juk saja. Kompensasi ya, Bro. Iya, tapi saya itu penikmat seni, Mbak. Lihat saja. Saya itu mengutamakan keindahan dulu, Mbak. Sebab kalau manusia itu penuh dengan keindahan cita rasa, lalu kita akan menjadi orang baik, Mbak. Ya enggak? Iya. Kalau menjadi orang baik, kamu mesti berpikir pinter. Wes, percaya aku. Coba kalau kamu jadi orang tidak baik, angel lu teke kon pinter angel, Mbak. Dan menjadi orang baik, sukar kalau kamu itu tidak indah cita rasamu, nemong dan kisrai. Makanya kita ini kalau bisa bangun dulu keindahan. Ya enggak? Keindahan cita rasa dibangun. Semuanya indah, keluarga indah, melihat kanan kiri, pokoknya kita harus indah. Jangan sampai Anda sebaliknya keindahan adalah tentu saja tidak indah tuh. Jangan sampai begitu. Semuanya harus dibangun keindahan. Saya membangun keindahan saya pakai seni, Mbak. Jadi seni suara, aku kadang-kadang nyanyi sendiri, Mbak. Kalau tidak ada orang, karena suara saya kan jelek ya. Karena itu lalu nyanyi kamar mandi. Nah, kan nggak apa-apa, nggak ada orang denger kan itu. Boleh dicoba nih, Prof, nyanyinya. Tadi kan sudah saya itu. Angel. Jadi seni musik, seni suara, lalu juga seni tari. Aku menikmati sekali seni tari karena dulu istri saya penari, Mbak. Oh, gitu. Lalu juga di sini juga ada yang penari loh, Prof. Di sini ada penari, Bro. Ya, ada 2. Mbak Vera. Bagus, ini perlu saya sandingkan istri saya nanti. Boleh, Prof. Nah, gitu. Jadikan istri kedua. Insya Allah. Angel. Mbak Vera mana nih? Mbak Vera mana? Mbak Vera ini. Terusnya memberi rusak saya ini, Mbak ya. Jadi ternyata mahasiswa bisa merusak dosennya gitu kan. Memotivasi, Prof. Iya, oke lah saya tidak Oke. Jadi kembali lagi ya saya ajak loh Mbak, Anda itu kalau punya keindahan, aku di mana-mana senang Mbak keindahan seni kriya itu apalagi karena di mana-mana ada ya seni kriya kayu, kriya logam, kriya kulit, kriya batik, kriya lempung.
itu saya menikmati. Kalau kita ini punya keindahan cita rasa, kita akan menjadi orang yang berprasangka baik, Pak. Ya enggak? Sulit kalau kamu itu indah kok yang jelek-jelek itu sulit. Nanti baik kamu. Kalau baik itu artinya apa? Kalau Anda berbuat baik itu apa? Satu kata saja. Beradab. Beradab, akhlak. Ya boleh, itu tidak salah. Tapi kalau saya punya kata yang mudah dimengerti adalah memberi. Asal kamu itu menjadi manusia pemberi. Memberi apa? Ya tergantung apa yang kita miliki. Anda punya uang, berilah uang. Anda jadi penguasa, berilah peluang. Ada waktu, berilah waktu. Ada tenaga, berilah tenaga. Aku punya pikiran, saya beri ilmu, saya beri pengetahuan, saya beri informasi. Kalau Anda itu adalah ada orang yang salah, berilah maaf. Kalau Anda tidak punya apa-apa, ya mesam-mesam baik. Jadi prinsipnya kalau saya satu kata, orang yang baik itu adalah orang yang suka memberi. Lah memberi apa? Ya tergantung kepemilikannya dong. Jangan sampai diukur uang tok, ya salahmu dewe. Memberi kok mesti uang. Siapa sih yang punya definisi memberi mesti uang, kan begitu ya. Lalu yang ketiga baru intelektualmu, berpikirmu. Kamu kalau jadi orang yang penuh keindahan, penuh kebaikan, otakmu bisa cerdas. Tenan, Mbak, soalnya aku ngerasa ke dewe, Mbak. Kalau aku agak sedikit perilaku saya kurang begitu fit gitu ya, itu pasti mikirnya ora apik, Mbak. Enggak baik saya. Ya. Saya tahu diri saya, maka aku enggak pernah akan menjamaah. Sudahlah, apa yang saya lakukan ini yang baik-baik sajalah kan gitu. Karena dengan melakukan yang baik-baik, lalu otak saya akan cerdas, enggak terganggu gitu loh. Kalau kamu tidak, perasaan kamu tidak baik loh, Mbak, itu peredaran darahmu terganggu loh, Mbak. Ya enggak itu? Apalagi kamu marah, apalagi wah, Yesus, cebong tenan ya gue ya gitu. Kan ngono gitu. Oke. Saya akhiri ini pada udah hampir habis ya Mbak ya. Sampun, Bro. Saya ora tak terus saja lah. Ini ada teknik-teknik ramalan atau prediksi. Karena apa? Kalau Anda menyusun rencana baik kuantitatif maupun kualitatif, tentu akan menggunakan alat-alat prediksi. Dan alat-alat prediksi itu banyak ragamnya, saya jelaskan minggu depan saja, kan begitu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak mood lah itu, katakanlah Anda itu waktunya habis sudah ora gelem ngrungokke lho Pak Prisim ngono lah. Karena itu ya saya tahulah bahwa Anda sudah tidak lagi nyaman kalau saya beri kuliah kan begitu. Tapi coba kalau ada final question, pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri gitu Mbak. Kalau ada, Mas. Aku ora tahu krungu ya Mas Rois itu ora tahu takon-takon. Bro. Ya, baik. Prof. Baik, saya mau tanya, Prof. Ya, mergo tak takoni ya. Ya, dijawab toh, Prof. Baik, Prof. Pertanyaan saya seperti ini, Prof. Kita semua yang sudah mengikuti kuliah Prof Slamet ini mungkin terkesima ya dengan pemikiran-pemikiran Prof Slamet yang luar biasa itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pemikiran-pemikiran Prof Slamet itu pernah disampaikan misalkan tentang kritik terhadap pemerintah dan seterusnya itu, Prof? Dan bagaimana reaksinya, Prof? Begitu, Prof. Ya, memang begini Mas, saya tahu bahwa mental orang Indonesia itu masih mental feodal ya. Saya kalau menyampaikan tentu ada yang sifatnya harus halus dulu ya Mas, karena di Indonesia itu cara menyampaikan itu lebih penting daripada isinya Mas. Jadi menarik Indonesia itu sampai setan-setan saja minta keluar negeri gitu ya, karena memang kalau di Indonesia itu yang diutamakan cara menyampaikan bukan isinya ya Mas. Ya karena itu saya menggunakan cara-cara yang piawai, umpamanya besok Kamis saya itu menemui rektor Mas, karena saya banyak hal yang harus saya sampaikan kepada rektor gitu ya. Sama, kementerian juga begitu, kementerian saya beri masukan halus dulu, kalau nggak mau halus agak sedikit saya sentuh rodo kasar sidik ini.
Nek lalu kok nekat wae kuwi goblok tak ngonoke biasane. Kan padha-padha ora dinggo mendingan kamu gen kerasake nek aku dibilang Prof Slamet goblok ngono lho. Jadi kan membuntuti dia lalu menjadi cerdas lah ngono ya Mas ya. Karena saya sangat tergantung dari situasi yang saya hadapi gitu. Nah prinsipnya Mas, kita ini kalau ada sesuatu yang salah kok kita diam, berarti kita membenarkan kesalahan. Gitu enggak Mas, Mas Rois? Prof, terus. Enggak boleh kalau ada sesuatu yang salah, kita harus ngomong. Dan aku tidak ada toleransi untuk tidak menyalahkan. Jadi aku tidak perlu sopan bahwa kamu salah-salah. Cuma yang sopan itu cara menyampaikannya. Kalau kritiknya kan tidak perlu sopan, masalah ya salah. Masa salah lalu disopankan menjadi setengah salah ya ora lah. Jadi ya salah tetap salah. Cuma cara menyampaikan itulah yang harus sopan. Kan begitu ya Mas ya? Bro. Nah, itu biasa saya lakukan karena sudah pengalaman saya ketika memberi nasihat menteri segala itu aku enggak pernah mengakui Mas, enggak pernah mengakui. Pamannya aku memberi nasihat menteri itu enggak pernah aku mengakui. Pak Menteri nanti saya bisa sowan Pak Menteri jam malam, ya malah makan bersama gitu. Nah setelah kita makan bersama, ada apa Pak Slamet gini Pak Menteri? Bapak itu 4 bulan yang lalu itu kan pernah ceramah itu isinya kan brilian itu ya. Isi ceramah Bapak itu brilian. Apa ya Pak Slamet ya? Janjane ora ono Mas janjane ya. Tapi saya kan ini loh Pak isi. Oh iya ya, apa ya Pak Slamet ya? Ya kenapa tidak ditindaklanjuti? Wah, ini aja lah saya minta tolong Pak Slamet ditindaklanjuti gitu loh. Buatkan saja nanti narasi untuk kebijakan. Coba Mas. Enggak pernah ngaku saya. Ngapain ngaku-ngaku? Bagi saya tidak perlu menjadi penguasa, yang penting bisa menguasai penguasa. Ngono lho Mas, ngerti ora? Angel itu, Bro. Pikirannya mewarnai ya, Prof ya. Ya pakai seni. Hidup ini kan pakai seni. Aku dibilang di awal kan sudah keindahan, pakai seni. Jadi kalau aku ngomong dengan orang ya guyon-guyon dulu, enggak ada sentuhan dengan materi, sampai setelah berikutnya baru ke materi kalau orangnya normal, gitu loh. Kalau orangnya tidak normal ya terakhir tak bentak-bentak ngono wae. Tapi gimana dengan konyol begitu ngurus negara jadi sudah saya beritahu Mas Rois. Tak takon. Oh, pejabat tinggi yang korupsi ratusan miliar dengan pejabat tinggi yang membuat undang-undang keliru, dosanya lebih besar mana? Buat undang-undang, Bro. Yang membuat undang-undang keliru dong, Bro. Nah, pinter lah. Jadi murid kurung genep 1 semester saja sudah pinter banget. Beranalisis ya, Bro. Ini betane ngepasi, Bro. Nah, iya, nanti selalu lulus S3 le goblok dosene. Kenapa kok itu dosanya lebih besar? Karena undang-undang itu kan untuk seluruh Indonesia, ya enggak? Ya. Kalau sampai keliru kan guna loh Mas. Jadi itulah cara-cara berpikir kita seperti itu. Saya pikir itu aja ya Mas Rois dan kawan-kawan semuanya sampai ketemu. Matur nuwun. Sehat-sehat, Prof. Matur nuwun. Ya, Matur nuwun, Prof. Matur suwun. Aku sering kali nek ke pasar sajana kan kancaku oke Mas ke pasar. Aduh jane yang mau guyon, atau pas mulang kan satpam barmo aku akrab Mas. Wah, Prof, hati-hati ya Prof. Lo masa aku nabrak-nabrak ya ora lah. Enggak. Nah, ini berarti sama dengan sarana prasarana itu, Prof. Nah, iya. Begitu ya. Nah, saya itu suka tertawa-tertawa tapi sambil meluruskan gitu loh Mas. Karena meluruskan dengan tertawa itu rata. Ya berarti bener ya kalau aku tadi takon ngatos hati-hati ya Prof, enggak bener ya. Lalu dia mikir apalagi kalau ngomong dengan Prof Slamet apa ini yang perlu dipikir ngono Mas ya. Mungkin jadi titik DJ Prof. Oke Prof. Sampai ketemu minggu depan, semoga kita masih hidup semua. Amin. Amin ya Allah. Sampai hidup dan sehat, Prof. Assalamualaikum.